Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dulu orang yang tertinggi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau hendak diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau diuji dengan ujian yang begitu berat sekali. Bukan diuji untuk ibadah, bukan diuji untuk puasa, bukan diuji untuk perang, bukan. Dipuji untuk menyembelih kekasihnya yang paling tampan, yaitu Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Maka ketika Nabi Ibrahim dapat perintah ini, langit itu geger. Ibrahim dapat ujian yang begitu berat sekali. Dia diperintahkan menyembelih anak dia sendiri yang paling tampan, paling baik akhlaknya, paling sempurna, paling soleh, paling santun. Maka malaikat-malaikat itu deg-degan. Ini berhasil apa enggak kira-kira ini? Maka iblis laknatullah alaih, yang bagian nyuri berita, dengar Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji dengan ujian yang terberat, yaitu diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka Ibrahim langsung geger, iblis langsung geger, mengadakan musyawarah internasional antara iblis, setan dan jin kafir. Munas jin dan setan. Kita harus gagalkan Ibrahim ini. Jangan sampai Ibrahim berhasil dalam ujian ini. Kalau dia berhasil, derajatnya semakin tinggi, semakin kita nggak bisa goda dia. Jadi iblis itu masih punya rencana untuk goda para nabi. Kalau goda kita gimana? Tanpa rencana langsung kena. Akhirnya musyawarah. Ada yang mengatakan jangan kita goda Ibrahimnya, terlalu berat. Ibrahim itu nabi plus rasul, ulul azmi minar rusul, yang tingkatannya di bawah Nabi Muhammad langsung, terlalu berat. Kita goda anaknya saja. Namanya anak kecil, itu pasti pengalamannya kurang, ilmunya tidak setinggi ayahnya, tidak sehebat ayahnya. Kita goda anaknya saja. Maka ada yang mengatakan nggak bisa. Itu walaupun anak kecil tapi anak singa itu. Anak buaya itu kecil-kecil sudah gigit itu. Kita goda istrinya saja. Dulu kita goda Nabi Adam itu gak berhasil. Ketika Hawa istrinya berhasil digoda, akhirnya goda suaminya. Maka pengalamannya iblis goda suaminya itu lewat istrinya. Kalau yang ngalangin ke markas temannya gak bisa. Jangan ke markas, gak mau, tetap markas. Kalau yang ngalangin istrinya gimana? Keserimpet jari itu gimana? Mas, ini hujan-hujan kok ke markas tuh gimana tuh mas? Ayo, gimana? Imannya gimana? Goncang apa enggak? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan wanita itu hatinya sangat lembut sekali. Dia lebih mengedepankan perasaannya melebihi akalnya. Sekarang bisa nangis, nanti 1 menit kemudian ketawa. Sekarang sebel, nanti jadi cinta, sebel lagi, cemberut lagi, senyum lagi. Berubah-ubah dunia wanita itu. Katanya begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diputuskan, hasil musyawarahnya digoda istrinya saja. Ibrahim terlalu berat. Anaknya juga terlalu berat. Akhirnya iblis laknatullah alaih mendatangi rumahnya Sayyidah Hajar radhiyallahu taala anha. Diketuk rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa di luar? Ini saya tamu, saya pengen nyari suami ibu Ibrahim di mana? Pengen sowan saya, minta amalan. Maka Sayyidah Hajar mengatakan, oh enggak ada, suami saja, maaf Pak, baru saja keluar. Dia tadi bawa kapak, bawa pisau, sama bawa tali. Biasanya sih dia itu nyari kayu bakar sama Ismail di sana loh, di dekat-dekat Mina itu loh. Maka iblis mulai beraksi.
Hei Hajar, ini rahasia ini, kalau kamu nggak saya ceritakan ini. Ini murni demi kebaikan kamu, demi kebaikan keluarga kamu. Ibrahim itu punya niat buruk. Dia punya rencana yang sangat jahat. Ibrahim itu pengen membunuh anaknya sendiri, Ismail. Gimana kira-kira Sayyidah Hajar? Langsung pucat wajahnya. Namanya seorang ibu itu adalah orang yang sangat sayang dengan anaknya. Sayangnya itu betul-betul tulus dari hati. Maka Sayyidina Ibnu Umar melihat ada orang tawaf, gendong wanita tua, digendong. Maka ditanya, siapa itu? Ya Ummi, ini ibu saya. Maka dia mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, kalau saya gendong ibu saya seperti ini, apakah sudah bisa membalas jasanya ibu ketika masih kecil saya? Maka Ibnu Umar mengatakan, semua usaha kamu, kebaikan kamu kepada ibumu, ini sama sekali tidak sebanding dengan sekali rintihan dia ketika melahirkan. Maka ada orang yang berusaha pengen membalas ibunya 100%. Semua perbuatan ibunya kepada dia ketika kecil dibalas semua. Disuapin, kalau mandi dimandikan, sudah tua ibunya, digendong, kalau 1-2 dibantu, semua kebutuhan dia dikerjakan 100% sebagaimana ibu kepada anaknya. Kemudian dia datang kepada ulama, Syekh, saya sudah mengerjakan seperti perbuatan ibu saya kepada saya. Saya telah mengerjakan segala kebaikan kepada ibu saya seperti ibu saya kepada saya ketika masih kecil, 100%. Apakah itu sudah dianggap balas budi kepada ibu saya dengan sempurna? Maka ulama tadi mengatakan tidak. Kok tidak, Syekh? Kan sudah imbang, 100 persis ini. Enggak. Ibumu dulu ketika gendong kamu, kemudian kamu nangis, kemudian kamu kencing, kamu sakit. Ibu berharap, ya Allah jangan sampai sakit, panjangkan umur dia, disuapin, panjangkan umur dia. Tapi kalau kamu ketika gendong ibumu, kamu apa? Kapan matinya? Kapan matinya? Sayangnya ibu kepada anak, anak kepada ibu tidak akan pernah sama. Maka betul Sayyidah Hajar ketika mendengar tadi kaget betul beliau. Gak mungkin Ibrahim tega membunuh Ismail. Itu Ismail adalah anak dia yang sudah dicita-citakan puluhan tahun itu. Itu dia doa minta anak Ismail itu sejak masih bujang. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bihulamin halim. Jadi sejak Ibrahim masih ketemu Namrud dulu itu sudah doa, ya Allah berikan saya, anugerahi saya anak yang soleh, anak yang baik, yang soleh. Kalau orang minta anak soleh, maknanya juga minta istri yang solehah. Karena anak yang soleh akan keluar dari ibu-ibu yang solehah. Maka Nabi Ibrahim itu dikaruniai 2 istri. Yang pertama namanya Sayyidah Sarah. Masya Allah. Katanya para mufassir, Sayyidah Sarah itu adalah wanita keturunan Hawa yang paling cantik di atas muka bumi ini. Saking cantiknya, saking beningnya kulitnya, saking putihnya. Kalau beliau minum itu aliran air yang di tenggorokan itu tampak dari luar. Dari mana hasilnya itu? Dari Rabbi habli minas salihin. Bukan dari Instagram, bukan. Bukan dari jodohmu di sekitar kamu, bukan. Bukan ketemu di pinggir jalan, bukan. Ini nyarinya di sepertiga malam. Beliau itu kalau jalan malam, Masya Allah gak perlu lampu. Karena pantulan dari kulitnya Sayyidah Sarah itu lebih terang daripada kebanyakan lampu di bumi ini.
Makanya termasuk doa yang paling wajib. Kata para ulama itu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta dijadikan anak dan istrinya sebagai penyejuk hatinya. Sekarang itu banyak orang mengeluh, ini istri saya keras kepala, istri saya itu mulutnya mirip radio RRI, kayak berita ngomel terus, anaknya suruh ke masjid nggak mau. Pernah nangis doa atau belum? Belum Pak, ya sudah, nikmatilah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang kedua namanya Sayyidah Hajar, Siti Hajar. Ini wanita yang sangat melegenda ini. Yang sangat solehah. Hari-hari di Masjidil Haram sana, presidennya, rakyatnya, orang kecil, orang besar, rakyat, ulama, orang awam itu lari dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dengan penuh gembira. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau orang-orang pernah umroh akan merasakan ini. Sensasinya bagaimana mengingat perjuangan wanita terhebat yaitu Siti Hajar. Anaknya Ismail dan Ishak dua-duanya menjadi seorang nabi semua. Maka Siti Hajar mengatakan enggak mungkin Ibrahim itu menyembelih anaknya, enggak mungkin. Itu anak sudah ditunggu-tunggu, didoakan sejak masih bujang itu. Maka setan mengatakan, Siti Hajar, sebenarnya ini rahasia. Kalau enggak kamu enggak akan saya ceritakan ini. Tapi karena saya ini mengharapkan kebaikan dari kamu, saya bocorkan ini. Saya itu sebenarnya adalah iblis. Ngeri apa enggak? Ngeri apa enggak? Setiap hari kita dengan iblis dan setan di samping-samping kita ini. Tengah-tengah bayannya ada setannya juga sampingnya. Ayo tidur, ayo. Tadi belum tidur siang kan? Ayo tidur sekarang aja, nanti selesai sendiri. Betul apa enggak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya rahasia, enggak akan saya bocorkan kepada kamu kecuali terpaksa ini. Saya itu dengar berita langsung dari langit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia telah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka Sayyidah Hajar ini yang aslinya pucat, sedih, kaget, berubah langsung tersenyum. Apa kata dia? Allah perintahkan menyembelih Ismail. Apa? Allah perintahkan menyembelih Ismail. Kalau itu memang perintah Allah, kenapa kamu tanya lagi ke saya? Jadi kalau sudah perintah Allah itu jangan ditanya kenapa. Perintah Allah dianalisa. Kenapa kita harus sholat? Perintah Allah kok ditanya gimana? Langsung diusir itu setan itu. Pergi sana. Kamu itu gimana perintah Allah kamu tanya-tanya. Akhirnya mundur. Setannya itu udah nyerah, angkat tangan saya. Ini ternyata wanitanya gak sama dengan wanita-wanita zaman sekarang yang suka TikTokan itu. Beda, ini beda. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka musyawarah lagi. Gimana ini istrinya sudah gagal? Gimana kalau anaknya? Aduh. Anaknya itu adalah hasil dari Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Kayak apa anaknya itu? Bapaknya kayak begitu, ibunya kayak begitu. Maka setan mengatakan, iblis bayar langsung, bayar maghrib di situ. Kalian ini kalau putus asa enggak saya angkat jadi setan lagi, saya pecat kamu. Jadi kalau kita menggoda orang 1000 kali gagal, kita datangi 1001 kali. Kalau 1.000.000 kali gagal, kita dari 1.000.001 kali sampai dia mau. Jangan putus asa.
Selagi nyawanya manusia masih ada dalam jasadnya, maka dia masih mungkin tersesat. Siapapun dia. Maka dulu Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mau meninggal dunia, iblis itu datang, sowan. Sowan, nyerah. Imam Ahmad, saya betul-betul menyerah, angkat tangan, saya goda kamu ini. Setiap saya goda, kamu tuh mesti maunya sebaliknya. Tidur, malah bangun. Sholatnya sudah, malah tambah lagi. Jangan puasa, malah puasa. Selalu kamu tentang. Saya belum pernah berhasil goda kamu, sudah nyerah saya. Memang kamu sangat jadi guru sekarang, sudah nyerah saya. Gak berhasil goda kamu. Maka Imam Ahmad mengatakan, halah, kamu sekarang menggoda saya kan? Sekarang kamu puji-puji saya, supaya saya sombong. Ketika saya sombong, saya hancur, saya meninggal dengan badan sombong. Betul? Pergi. Jadi setan itu nggak akan pernah putus asa. Malam, jangan tahajud, jangan tahajud. Kalau kita tahajud, Allahu Akbar, sholat, hujan-hujan. Setan datang lagi. Masya Allah, kamu tuh karkun jos memang. Kamu lihat teman-teman kamu ini hujan-hujan sedang tidur, nyenyak ngorok di sana itu. Yang satu sedang main HP, yang satu nggak tahu nongkrong di mana. Kamu di tengah-tengah kelalaian, kamu malah mendekat pada Allah. Luar biasa kamu. Oh, dia mengatakan betul, saya memang luar biasa. Betul. Jadi setan itu datang dari sini gagal, sini datang gagal, atas datang gagal, terus akan datang terus. Tidak akan pernah peduli. Maka kita goda anaknya. Anaknya bapaknya milih mana? Ya anaknya lah daripada bapaknya. Ya, anaknya dulu. Anaknya gagal, bapaknya nanti. Nabi Ismail itu jalannya di belakang Nabi Ibrahim, adab dia. Maka setan mengatakan, Ismail, kamu mau pergi kemana wahai Ismail? Saya mau nyari kayu bakar sama ayah saya. Ismail, sebenarnya ini rahasia wahai Ismail. Tapi saya bocor pada kamu saja. Ayah kamu tuh mau nyembelih kamu. Maka Nabi Ismail kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak mungkin. Ayah saya itu orang yang paling cinta dengan saya, yang paling sayang dengan saya, dan saya tidak pernah tuh menentang perintah ayah saya. Kenapa disembelih? Saya barusan naik ke langit dengar kabar bahwasanya Allah perintahkan ayahmu untuk nyembelih kamu wahai Ismail. Maka Nabi Ismail langsung teriak. Kalau memang ini perintah Allah, akan saya kerjakan dengan penuh kebahagiaan. Ada yang siap begitu enggak? Kalau memang perintah Allah akan dikerjakan dengan penuh bahagia, dinikmati itu perintah Allah itu. Salat itu dinikmati, takbirnya dinikmati, rukuknya dinikmati. Jangan suatu ngelantur, tiba-tiba salam. Tadi baca surat apa imamnya? Yang penting Al-Quran lah. Masya Allah. Jadi kalau kita merenung kehidupan kita ini, Masya Allah. Sehari semalam itu waktu untuk sholat itu cuma dikit sekali. Paling kalau dihitung 1 jam. Dari 1 jam sholat kita tadi yang berapa ingat Allah? Paling cuma 1 menit. Itu pun kalau ada. Maka iblis mundur. Sudah kita kalah ini kayaknya. Musyawarah lagi. Ketika musyawarah, maka amirnya iblis laknatullah alaih mengatakan, jangan kita pernah putus asa. Kalian ingat enggak? Ingat apa? Ingat apa enggak? Ingat apa? Dulu kakeknya Adam itu Nabi Rasul di surga pernah tergoda. Walaupun Nabi Adam itu lupa. Jadi kita itu punya rekor dulu. Pernah menggoda Nabi Adam. Ini kan anaknya. Bisa. Kita goda, tapi kita goda dari jalur yang lain. Maka dia datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim,
Dan Nabi Ibrahim itu sangat tahu mana iblis, mana setan, mana jin, sangat tahu. Ketika iblis tadi datang langsung beliau ngomong, "Hei iblis, mau ngapain kamu sini iblis? Mau goda saya, pulang aja sana." Maka iblis mengatakan, "Saya datang baik-baik malah diusir toh. Gimana? Ini mau ngobrol sedikit, tanya-tanya ilmu." Wahai Nabi Allah, saya dengar katanya kamu itu mimpi nyembelih anakmu. Betul apa enggak? Iya. Saya ngimpi saya menyembelih anak saya. Apa takwilnya itu? Takwilnya berarti Allah perintahkan saya untuk nyembelih anak saya. Nah, salah takwil di sini. Yang datang dalam mimpi kamu tuh saya. Saya sengaja datang dalam mimpi kamu supaya kamu kira itu perintah Allah, sehingga kamu nyembelih anak kamu. Setelah kamu sembelih anak kamu, sedangkan dia enggak berdosa, dia orang Islam, kamu sembelih, Allah akan murka besar dengan kamu. Kamu kan nabi, tahu hukum apa enggak? Gimana hukumnya nyembelih orang Islam? Islam masih anak-anak, enggak punya dosa, enggak bersalah, kamu sembelih itu gimana? Masuk neraka kamu nanti. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, "Hei iblis, kamu salah orang goda saya itu. Mimpinya para nabi itu hak. Saya ini nabi, rasul, ulul azmi minar rusul, kamu goda, sudah pergi sana. Goda yang lain sana. Goda saya, enggak ada faedahnya." Nabi itu faham, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa." Setan itu diciptakan untuk memusuhi kita. Harus kita jadikan musuh, jangan jadikan kawan. Berkawan dengan syaitan. Jadi setan itu kita mungkin bisa kita taskil jadi kebaikan. Jangan. Setan itu mau Allah ciptakan untuk menggoda kita. Nggak akan bisa berbuat baik pada kita. Akhirnya betul, setan setelah diusir datang lagi. Lempari batu, datang lagi. Lempari batu, datang lagi. Sudah diusir masih datang, diusir masih datang, diusir masih datang. Sehingga jadilah Jumrah Ula, Aqabah, Wusta yang ada di Mina sana. Jadi syaitan laknatullah alaih itu diusir saja datang, apalagi ditemui, dijamu dengan baik. Kalau setan datang pada kita gimana? "Pak, jangan iktikaf." "Nggih, insyaallah kalau mantu." "Pak, masjidnya nanti aja ya, jangan dekat-dekat azan." "Iya, setelah qomat saya baru berangkat." Taat dengan setan itu, masya Allah, sami'na wa ata'na. Disuruh apa aja taat. Takbir, "Pak, ingat sawah." "Nggih, ingat sawah." Apalagi? Lupa Fatihah. "Iya, lupa Fatihah." Yang diusir saja datang, apalagi yang dijamu diterima. Bagaimana senangnya dengan kita dia? Ini betul-betul murid saya yang paling masya Allah. Perintah apapun sendi kodawuh. Gimana? Kalau nanti setan mengatakan, "Jangan, pulanglah, jangan di markas." Gimana? "Jangan iktikaf, pulang aja ke rumah." Gimana nanti? Mau taat dengan guru setan atau kita tolak? Sudah terlalu berkawan, akhirnya susah nolaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim panggil Ismail. "Ismail, sini. Ada apa ya?" Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim enggak mengatakan, "Hei Ismail, saya diperintahkan untuk nyembelih kamu oleh Allah. Kalau kamu enggak taat masuk neraka jahanam paling panas, disiksa selama-lamanya." Enggak. Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei Ismail, saya ini kok ngimpi nyembelih kamu toh nak. Kira-kira takwilnya apa?" Karena anaknya ini enggak pernah megang HP, enggak pernah makan micin. Akhirnya luas pemahamannya itu. Langsung beliau mengatakan, "Ya abatif'al
ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hei ayahku, enggak usah basa-basi, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insyaallah engkau akan menemukan saya termasuk golongannya orang yang sabar. Insyaallah. Jadi ciri khasnya orang iman itu kalau punya rencana apapun dia mengatakan apa? Insyaallah. Insyaallah i'tikaf. Insyaallah khurut 4 bulan. Bagaimana? Insyaallah apa enggak? Ya'jud ma'jud. Musuhnya Allah yang tidak akan mungkin masuk surga selama-lamanya, terlaknat, tidak pernah berbuat baik sedikit pun, yang akan menghancurkan bumi ini. Dalam satu hadis, setiap dia bongkar bentengnya, nanti sore sudah mau bolong, dia istirahat. Besok kita teruskan lagi, subuh-subuh nutup lagi. Bongkar lagi, sore istirahat. Besok kita teruskan lagi, nutup lagi. Sampai suatu ketika dibongkar sore-sore dia mengatakan insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Ketika Ya'jud Ma'jud mengatakan insya Allah, maka bentengnya enggak jadi nutup, kebuka akhirnya keluar ke bumi. Kalau insya Allahnya musuh Allah, insya Allahnya orang yang terlaknat saja dikabulkan oleh Allah, bagaimana insya Allahnya orang iman? Karkun 4 bulan, santri Al-Fatah bagaimana? Kalau dari hati betul. Tapi sekarang itu orang mengatakan insya Allah supaya enggak berangkat malahan. Pak ke rumah saya, insya Allah nanti Pak. Insya Allah tuh gak janji kan. Jadi insya Allahnya bukan mau berangkat, mau meninggalkan amal. Gimana mau dituruti? Insya Allah 4 bulan Pak. Insya Allah. Bintang menang yang bayan. Betul apa enggak? Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, ya, saya kan mau disembelih nih. Iya, mau disembelih. Maka saya minta kepada engkau lengan baju engkau lipat. Engkau lipat. Supaya apa? Supaya nanti darah saya tidak mercik, nyiprat, kena baju ayah. Kalau darah saya kena baju ayah, kemudian ayah pulang ke rumah, maka ibu saya akan melihat darah saya, akan teringat kepada saya sehingga dia sedih. Dan saya khawatir kalau ibu saya sedih, lama-lama ngurangi pahala dia karena seakan-akan kurang ridho dengan perintah Allah. Gimana? Ya, disembelih itu kan katanya sakit. Sakit apa enggak? Sakit. Kita melihat ayam disembelihnya kasihan. Maka saya minta kepada ayah, ikat tubuh saya sekencang-kencangnya. Sehingga saya tidak bisa meronta-ronta, saya tidak bisa gerak. Kenapa seperti itu? Karena saya khawatir kalau saya berguncang-guncang, gerak-gerak, ngurangi pahala saya ya. Seakan-akan saya kurang menikmati perintah Allah. Siapa anak kecil yang berpikir seperti itu zaman sekarang? Apa yang difikirkan anak kecil? Main game, kejar-kejaran. Siapa anak kecil yang berpikir saya khawatir pahala saya berkurang? Siapa? Siapa anak kecil seperti Nabi Yahya ketika diajak main-main oleh temannya dia mengatakan saya nggak bisa main. Kenapa? Karena saya diciptakan di dunia bukan untuk main-main. Gimana? Nanti kalau dia ngajak main bilang, ayo main. Maaf, saya diciptakan bukan untuk main-main, untuk serius amal agama. Jangan riak tapi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan, akhirnya Nabi Ibrahim itu menatap Ismail. Masya Allah, Nabi Ismail itu wajahnya santun sekali. Lehernya itu indah sekali. Wajahnya tampan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Seluruh para nabi itu sempurna semuanya. Kalau orang suruh nyembelih anaknya yang nakal,
yang kurang ajar, jelek sekalian, itu pun masih nggak tega. Kamu tuh elek-elek ya anakku loh. Betul nggak? Tapi ini anak sudah baik, sudah santun, sudah tampan, taat lagi. Wajahnya memancarkan sinar mahabbah yang begitu tinggi. Siapa yang tega meletakkan pisau di leher yang sangat putih seperti itu? Maka Nabi Ibrahim menatap anaknya, gak tega, nangis. Anaknya menatap ayahnya, gak tega, nangis. Maka Nabi Ismail mengatakan, ya, kalau engkau terus memandang wajahku, saya khawatir engkau tidak akan bisa membelih saya. Saya khawatir kalau engkau nyembelih dengan menatap wajahku, nanti pahala engkau kurang. Karena engkau kurang ridho dengan perintah Allah ini. Maka saya minta wajah saya dipalingkan di lain arah saja, supaya kita tidak bertatapan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Dimiringkan itu. Ambil pisau dengan tegar disembelih, digerakkan di leher yang begitu mulia tadi. Ketika digerakkan gak mempan pisaunya, ditajamkan lagi, dipukulkan ke batu, langsung pecah batunya, saking tajamnya. Disembelih lagi, nggak mempan lagi, pukulkan ke batu, langsung pecah. Sembelih lagi, nggak mempan, pukulkan ke batu, langsung pecah. Maka Nabi Ibrahim itu marah dengan pisau tadi. Hei pisau, saya ini hamba Allah, saya ini Nabi Allah, kamu itu hamba Allah, Ismail ini hamba Allah, dan ini perintah Allah. Kenapa kamu tidak taat dengan perintah Allah, wahai pisau? Maka pisaunya teriak, bisa jawab juga. Hei Ibrahim, kamu kira yang taat perintah Allah itu kamu saja? Allah haramkan saya untuk menyembelih lehernya Ismail alaihissalatu wassalam. Langsung datang malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diteruskan Nabi Ismail sambil berbaring. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Diteruskan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir yang didengung-dengungkan ribuan tahun di seluruh pelosok negeri Islam. Ini adalah puncak keberhasilan ujian untuk keluarga Ibrahim. Istrinya berhasil diuji, suaminya berhasil, anaknya berhasil. Jadi ujian itu ada dua. Ada ujian seberapa kuat dia dengan perintah Allah, seberapa taat dia dengan perintah Allah. Yang kedua ada ujian yang gak kalah berat, seberapa kuat dia menahan diri untuk melanggar perintah-perintahnya Allah.